menguji UKIM PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Perkenalkan, nama saya Fikila Yinatun Najwa. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 1 Welahan, Kabupaten Jepara. Hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 11 SMA Negeri 1 Welahan pada materi Hukum Archimedes. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu semuanya untuk perbaikan praktek pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik. Ya, apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran fisika pada siang hari ini? Nah, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Siapakah di sini yang akan memimpin doa? Ayo, silakan memimpin doa. Siapa? Doa. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa. Semoga dengan dibacakannya doa, pembelajaran kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar sesuai harapan. Kemudian akan saya presentasi untuk mengetahui siapakah siswa yang berangkat maupun siswa yang tidak berangkat. Ya. Amelia Dian, Amelia Ayu, Cindy Noviani, Gita Nafila, Faza Amalia. Alhamdulillah semua siswa hadir dalam pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, untuk itu marilah kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, sebelum memasuki ke pembelajaran, ini Bu Vicky punya sebuah video. Mari kita tonton video ini bersama-sama. Lalu kemudian kira-kira apa sih ya fenomena yang ada pada video tersebut? Nanti kita simpulkan bersama-sama. Jadi, kalian tadi sudah menonton video ada seorang laki-laki mengangkat beras 3 tumpuk atau sekitar masanya adalah 15 kg diangkat sambil berenang di dalam air. Nah, menurut kalian apakah hal tersebut mungkin terjadi? Kalau kalian di udara itu mengangkat beras sebesar 15 kg itu seringan itu atau lebih berat lagi? Lebih terasa lebih berat ya. Jadi kesimpulannya adalah tadi ketika anak laki-laki tersebut mengangkat beras di dalam air maka terasa lebih berat. Nah, menurut kalian apakah faktor yang mempengaruhi hal tersebut? Kenapa benda yang diangkat di dalam air itu terasa lebih ringan? Ada faktor apa yang mempengaruhi? Ya, ada yang bilang gaya atom, ada yang bilang gaya angkat, ada yang bilang gaya apa lagi tadi? Archimedes. Apakah betul yang disampaikan oleh temanku itu tadi? Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi, siang hari ini kita akan mencari tahu faktor apa yang menyebabkan sebuah benda merasa lebih ringan apabila diangkat dalam
jadi ini adalah sebuah beban yang dihubungkan dengan sebuah neraca. Kemudian ini adalah sebuah bejana berisi air. Kemudian ini bejana kosong yang di bawahnya berada sebuah neraca. Nah, coba kamu perhatikan simulasi berikut ini. Jadi, ketika beban ini saya masukkan ke dalam air, coba ya, kita masukkan. Coba kamu perhatikan apakah ada perbedaan antara sebelum beban saya masukkan ke dalam air dan setelah saya masukkan ke dalam air. Apakah ada perbedaan? Nah, setelah kalian melihat simulasi tadi yang sudah Bu Vicky simulasikan, yaitu ada sebuah beban yang dimasukkan ke dalam air, maka apakah ada timbul pertanyaan di dalam diri kalian mengenai simulasi tadi? Siapa yang ingin bertanya? Oh ya, silakan Nadia. Oh ya, jadi pertanyaan dari Adian adalah mengapa berat benda di air dan di udara bisa berbeda? Kemudian ada lagi yang bertanya? Ya, Dita, silakan. Jika berat benda di udara dan di air itu berbeda, itu faktornya yang menyebabkan apa saja? Oke, bagus sekali ya. Jadi pertanyaan dari Dita adalah faktor apa yang mempengaruhi perbedaan berat di udara maupun di air. Nah, itulah tadi pertanyaan dari teman-teman kalian. Itulah sebabnya untuk menjawab pertanyaan itu, kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan melakukan penyelidikan untuk mencari tahu pertanyaan-pertanyaan yang tadi disebutkan oleh teman kalian, jawabannya itu seperti apa. Jadi kita akan cari tahu apa yang menyebabkan berat benda ketika di udara itu berbeda dengan berat benda ketika di air. Jadi kalian ini jumlahnya ada 14, maka kalian akan saya bagi menjadi 4 kelompok. Masing-masing kelompok ada yang berisi 3 anak ataupun ada yang anggotanya 4 anak. Silakan kalian berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing untuk melakukan penyelidikan. Silakan. Mejanya digabung ya. Taruh depannya.
Dia juara nek juara berarti juara satu. Ayo kita juara semua. Soalnya 200. Iya, nggak apa-apa. Pakai 120 aja yang betul. 150 aja yang betul. Nyuton kali berarti 1 Newton 0,9 ora 1 dulu 1 Newton. Akhirnya naik miro ya. Jipin. Naik sini. Berarti 175. Benar? Yo. 175 kali 10 Pangkatnya 6.
Jadi selisih 50. Jadi selisihnya 35.
Baik anak-anak, kalian semua sudah melakukan penyelidikan. Jadi ini adalah saatnya kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Oleh sebab itu, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Silakan. Oke ya, semua siswa sudah kembali ke tempat duduk masing-masing dengan membawa hasil diskusi dari kelompoknya. Jadi inilah saatnya kita mengkomunikasikan hasil diskusi, yaitu dengan cara menyanyikan sebuah lagu sambil kita memohon sebuah stick. Dan nanti ketika kita akan menyanyikan sebuah lagu yaitu Balonku, tahu ya Balonku ada 5? Tahu. Nah nanti ketika kata-kata jol itu sticknya terakhir berada di mana? Nah dialah yang bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan nomor 1 sampai 5. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Ini ya. Jadi nyanyinya nanti 5 kali, oke? Jadi jol gitu kan? Setelah jol kamu berdiri perkenalkan nama saya ini, terus saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, jawabannya apa ya? Sampai 5 kali karena ada 5 anak. Ya, oke, mulai dari sini. Ya. Yuk, 1, 2, 3. Ada sebuah gaya yang seolah-olah mengangkat berat sehingga terasa lebih ringan jika dibandingkan dengan berat pada udara. Apa nama gaya itu? Apakah semuanya jawabannya sama? Gaya Archimedes? Untuk ya berarti ya. Tepuk tangan untuk Irman. Lagi ya, kita nyanyi lagi ya, itu lagi. Berarti ke Firdaus terus ke sini. Yuk.
1, 2, 3. Bagaimana cara mengetahui besarnya gaya tersebut melalui percobaan yang telah kamu lakukan? Jawabannya yaitu menghitung selisih massa beban di udara dan di air atau selisih volume air mula-mula dan volume air setelah dimasuki beban. Ya, jadi itu adalah jawaban dari Anaila. Apakah betul yang disampaikan oleh Anaila? Betul ya. Kalau begitu kita tepuk tangan bersama-sama. Jadi untuk mengetahui besarnya gaya Archimedes adalah dengan cara menghitung selisih antara berat benda ketika di udara dengan berat benda ketika di dalam air. Nah, jadi kita akan menyimpulkan hasil diskusi yang sudah kamu lakukan bersama anggota kelompokmu tadi ya. Jadi kalian sudah melakukan percobaan dengan cara menghitung selisih antara berat benda di udara dengan di air. Jadi kamu tadi menghitung berat benda ketika berada di udara itu berapa newton, kemudian ketika dimasukkan ke dalam air ternyata beratnya berbeda. Sebenarnya berat benda itu tidak berubah ya, tetapi hanya karena ada gaya Archimedes itu maka terasa lebih ringan. Jadi sebenarnya gayanya tetap, hanya saja terasa lebih ringan. Nah, apa sih yang menyebabkan hal itu dapat terjadi? Jadi seperti yang sudah dijawab oleh teman-teman kalian tadi bahwa itu terjadi karena adanya gaya Archimedes. Nah, bunyi dari gaya Archimedes adalah yaitu benda yang tercelup sebagian ataupun seluruhnya, terus dalam benda cair akan mengalami gaya ke atas yang sama dengan derajat cair yang dipindahkan. Atau dapat kita tuliskan dalam sebuah rumusan matematis, F Archimedes atau gaya Archimedes sama dengan Rho kali G kali V, di mana Rho-nya itu adalah massa jenis dan fluida atau zat cair, kemudian B-nya adalah kecepatan gravitasi, lalu V-nya adalah volume benda yang tercelup. Lalu tadi kamu juga mengetahui ya ada perbedaan berat antara di udara dengan di air. Selisihnya itu juga merupakan gaya Archimedes. Jadi FA sama dengan WB dikurangi WB amser, atau gaya Archimedes sama dengan berat benda ketika di udara dikurangi dengan berat benda ketika di air. Nah, itulah tadi hasil diskusi yang sudah kamu lakukan. Tadi Bu Vicky sudah melihat beberapa dari kalian ternyata hasil penelitiannya sudah mendekati bagus gitu ya, sudah sesuai dengan teori begitu. Nah, karena ini kalian sudah menemukan bagaimana sih bunyi dari hukum Archimedes, saya rasa semuanya sudah paham gitu. Maka untuk selanjutnya silakan kalian mengerjakan kuis. Saatnya kita kuis ya. Ya. Oh ya.
berat mahkota di udara atau kita sambungkan dengan WB adalah 50 Newton. Nah, ini sesuai yang ada di soal. Nah, kemudian berat mahkota di dalam air adalah WB aksen sama dengan 46,5 Newton. Nah, ini. Kemudian menurut kalian bagaimana caranya Andi itu untuk mengetahui apakah mahkota atau emas yang dimiliki oleh orang tuanya itu murni atau palsu? Nah, caranya adalah dengan menggunakan hukum Archimedes. Nah, kalian tadi ada yang betul nggak? Ada yang seperti itu nggak? Nah, jadi ini kita berjalan bersama-sama. Nah, untuk mengetahui apakah mahkota tersebut terbuat dari emas atau tidak, kita dapat menggunakan hukum Archimedes. Hukum Archimedes itu kan bunyinya bahwa benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam suatu zat cair itu memiliki gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan gaya berat zat cair yang dipindahkan. Gitu. Nah, jadi caranya adalah dengan mencelupkan mahkota ke dalam air, kemudian kita analisis berapakah volume air yang pindah, gitu. Nah, dari situ kita dapat menentukan apakah mahkotanya terbuat dari emas murni atau tidak. Nah, gitu. Jadi langkah pertama adalah kita cari tahu dulu berapakah volume dari mahkota tersebut. Nah, jadi mahkota di air itu memiliki berat 50 Newton. Seperti yang kita tahu bahwa WB itu sama dengan M emas atau M mahkota dikalikan dengan gravitasi. Atau boleh juga ditulis massa itu adalah, kalau misalnya rho itu adalah massa per volume, maka untuk mencari massa sama dengan rho kali volume. Sehingga di sini bisa kita tulis massanya adalah rho kali V kali G, gitu ya. Ini adalah gaya berat dari mahkota. Nah, kalau memang mahkota ini terbuat dari emas, maka seharusnya rho-nya ini juga rho emas. Nah, jadi kita misalkan rho-nya itu adalah rho emas. Nah, ya ini saya lupa tulis ya bahwa rho emasnya itu adalah 19,3 gram per centimeter kubik atau sekitar 1.900 atau 19.300 kilogram per meter kubik. Nah, kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. WB-nya adalah 50 Newton, kemudian rho-nya adalah 19.300, V-nya kita cari tahu, dan G-nya adalah sekitar 10. Nah, dari sini ya kita bisa mengetahui bahwa V-nya itu adalah 50 dibagi dengan 19.300 kali 10. Ini adalah V dari mahkota. Kemudian untuk mengetahui apakah emas ini asli atau tidak, maka kita perlu mencari tahu gaya Archimedesnya berapa. Seperti yang tadi kamu pelajari ya, bahwa gaya Archimedes itu Fa sama dengan rho air atau rho zat cair, karena di soal adalah pakai air, jadi ini pakai rho air yang dipindahkan kali G kali V. Volumenya sama, jadi volume mahkota dengan volume air yang dipindahkan itu sama, jadi nanti V-nya pakai V yang ini ya. Kemudian gaya Archimedes seperti yang kita tahu juga punya rumus, yaitu selisih antara berat benda di udara dengan di air. Berarti Fa-nya adalah WB dikurangi dengan WB aksen sama dengan rho A kali G kali V. Kita lanjutkan di sini. Berarti WB-nya adalah 50 dikurangi dengan WB aksennya atau berat mahkota di air itu adalah 46,5. Kemudian rho airnya seperti biasa adalah 1000 atau 10 pangkat 3. Lalu G-nya adalah 10 dan V-nya adalah tadi 50 dibagi 19.300 kali 10. Nah, ini jadi ini ya. Kemudian ini juga bisa kita kurangi, jadi 3,5 sama dengan 50 kali 10 pangkat 3 dibagi dengan, atau 10 pangkat 3 dibagi dengan 19.300. Nah, di sini didapatkan bahwa ternyata 50 kali 10 pangkat 3 dibagi 19.300 berapa?
2,5 sekian gitu sekitar. Nah, ternyata terdapat perbedaan yang agak jauh ya. Jadi di luas kiri ternyata 3,5, di luas kanan adalah 2,5. Artinya memiliki perbedaan. Dapat kita simpulkan bahwa ternyata tidak sama, atau berarti mahkota adalah emas palsu, atau bisa juga adalah campuran. Nah, gitu. Apakah ada yang jawabannya betul seperti itu tadi? Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tapi sebelum kita tutup, mari kita refleksi terlebih dahulu. Apa saja sih yang sudah kamu pelajari hari ini? Coba disebutkan apa saja yang sudah kamu pelajari hari ini. Awalnya kamu nonton video, lalu percobaan dengan menggunakan apa? Air sama neraca. Lalu kemudian setelah itu ya menjawab KPD dengan presentasi ya, nyanyi tadi ya. Oke, setelah itu mengerjakan tulis. Nah, itulah tadi kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini ya. Untuk selanjutnya silakan kalian pelajari materi mengenai konsep terapung, melayang dan tenggelam. Minggu depan kita akan belajar mengenai konsep terapung, melayang dan tenggelam. Itu dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga yang kita belajar ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.